Halo. Hai, hai. Bentar. Ini kelas 3 kamu mau join? Enggak sih, aku pengen sama sahabat terbaikku dulu. Hai, Vel. Apa kabar, guys? Hai, gimana? Bagaimana kabarnya? Eh, bagus sih, bagus sih, bagus. Enggak sih, enggak bagus sih. Aku sedih banget tadi, gila. Nggak apa-apa. Yang Hmm. karena kan sebenarnya kita kan datang buat apa ya? Bukan buat have fun sih, tapi ya atau untuk have fun ya. Nah, sebenarnya buat Evan sih. Kalau aku buat Evan, karena ya memang buat Evan. Cuman aku nggak nyangka kalau misalnya bakal sesedih itu gitu, momen kayak Lim ternyata. Soalnya bahkan di COC pun kayak aku nggak merasa sedih gitu waktu kayak Elim. Cuman waktu ditayangin lagi terus kayak aku liatin komen-komennya, wah sedih banget sih, gila. Ya, memang gimana ya? Kebayang sih pasti sedih. Padahal kita Sedih ngerasanya banget. main di situ nggak lama ya, ya kan? Kamu merasa nggak lama? Aku sih merasa lama ya. Kayak em, Masa sih? lama sih, menurutku lama sih. Aku masih inget kok kayak pertama kali datang, habis itu day one, habis itu aku ke Bantai spinning cube, habis itu kayak oke aku kasih bintang juga salah. Soalnya aku kayak orang yang ini apa namanya sering hampir-hampir bener terus salah satu gitu. Jadi aku merasa kayak gamenya itu lama banget. Ya udah, kacau, kacau. Kalau kamu sendiri gimana? Emang merasa cepat? Aku ngerasanya lumayan cepet sih, soalnya kan kayak kita cuman berapa? Enggak sih. Enggak cepet-cepet banget sih. Pas terakhir-terakhir itu udah mulai kerasa capeknya, udah mulai kemakan mental juga ya. Capek ya. Lebih kayak Tapi aduh, tapi. aduh apa ya? Ma, siapa yang mentalnya paling kuat gitu dan siapa yang nggak ngantuk kali ya. Iya 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 beneran karena itu kan Pas games terakhir-terakhir. deathmatch itu Mm-mm, malam nggak sih? Terus mm-mm. ya Malam. gitu capek. Ya, gimana guys? Ya sebenarnya tuh gampang sih soalnya 500 trials itu kayak anak SMP bisa. Cuman ya kalian tahu aku itu udah nggak bisa ngitung FVB KPK. Enggak percaya, aku nggak percaya. Beneran beneran. Jadi waktu ditampilin kan ada instruksinya kan, Vel. Ditampilin Hmm. instruksinya. Aku itu kayak waduh ada FVB KPK. Terus aku nanya ke Keiko. Keiko gimana ya cara ngitung FVB KPK? Terus dia bantuin nggak? Ya enggak lah. Ya, siapa tahu. Aku udah nggak bisa terus kayak habis 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 tayang habis lomba kan aku sempet makan-makan sama Deo terus aku tanya Deo gimana cara ngitung FBKPK terus dia jelasin oh itu yang satunya ketemu di kelipatan yang lebih besar satunya itu kelipatan terbesar yang bisa sampai ke situ oke ya maaf ya. Nggak apa-apa guys. MP dia nggak perlu FVB KPK buat jadi dokter ya. Nggak perlu. Apa ya karena aku ya kamu juga SNBP sih nggak usah gitu. Nggak, tapi maksudnya buat jadi dokter kan nggak perlu FVB KPK. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, Pak. Wajar Iya aja. gimana tadi ngerjain brain terus salah. Nggak usah gitu dong. Itu aku aku kena evil editing guys. Itu Aku kan bilang soal babak pertama gampang. Terus dikasih lihat di mana aku salah. sumpah itu kayak kan aku tadi sedih kan aku sedih banget kan terus kayak aku lihat-lihat komen di TikTok sama di IG aku di mall habis itu aku lihat dia terus aku kayak sedih aku mau nangis gitu terus tiba-tiba keluar video Feli. Eh,
menurut aku soal di round satu ini sangat gampang. Terus dia kan submit tuh, tet. Terus kan aku lihat kan, salah, astaga. Maaf, maaf, maaf. Ya ampun, maaf. Gak masuk akal sih. Kayak, kacau. Enggak guys, itu aku maksudnya itu pas ditanya itu kayaknya udah selesai main semuanya kan. Terus ditanya yang mana yang gampang. Ya yang gampang ya yang babak pertama ya kan lihat dong rankingnya kan lumayan. Ya dong. Woi, ya, ya, ya. Bukan Betul. bukan bilang soal pertama tapi Oh, kayak babak eh, pertama secara keseluruhan cuman aku dikasih lihatnya tepat setelah aku ngomong itu yang aku langsung salah ya gimana teh. Ya iya, wes lah nggak apa-apa. iya. Ini pertama kalinya aku denger Feli sombong sih, kayak pamer gitu, keren. Berarti emang beneran gampang. Cuman kena editing aja. Iya, gitu. Ah, mana lagi? Kalau menurut kamu game yang paling memorable apa? Buat aku sih kayaknya phone book sih tetap sih phone book. Book ya. Heeh, Iya sih, aku melihat kamu seneng banget phone book. dari atas. Oh senang, oh senang banget, senang banget. Saking senangnya stres ya. Enggak, kalau stres tuh spasial. Aku melihat kamu kasihan. Oh, 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 itu benar stres itu. Terus sampai udah kayak gue udah pulang, pengen gue nggak bisa, gue udah nggak bisa, Iya, ya kan? iya. Heeh. Aku Tapi udah sebenarnya kayak, hmm? spasialmu jago loh. Enggak. Dokter kepake nggak skill spasial tuh? Kalau aku kepake, kalau Pakai nggak aku sih? emang suka ngafalinnya pakai gambar 3 dimensi gitu. Jadi emang, ya tapi aku nggak pernah dilatih yang kayak soal-soal di COC, jadi emang nggak kepake aja. Tapi sebenarnya ya spasial kita nggak jelek-jelek banget ternyata. Apa sih? Ya nggak sih? Karena sebelumnya aku selalu ngerasa itu spasial aku jelek gitu loh. Kayak, Oh, sebenarnya dulu atau SD atau SMP itu aku paling jago matematika itu geometri. Jadi kayak aku merasa spasialnya itu sebenarnya oke. oh, Cuman waktu SMA kan oh, aku ambilnya bio. Nah, bio, OSN bio kan tahu sendiri, spasialnya itu nol, tapi tinggi di logic kan, sama numerik. Jadi mm-mm. aku merasa kayak, waktu testing COC, itu bahkan aku ngisinya, kan ditanyain tuh, the main skill yang kamu punya, yang kamu mau pamerin. Aku ngisi logic, gitu. Hmm, isi apa ya? Aku nggak tahu aku isi apa kayaknya soalnya eh numerik apa yang pasti memori sama spasial aku nggak ngisi sih. Soalnya Mm-mm. aku kayak menurut aku nggak bisa gitu. Mm-mm. Iya, iya, iya. Ya, gitulah. Sebenarnya spasial tuh bisa, cuman ya gitulah, yang Invisible Matrix tuh gara-gara aku, ya gara-gara game tim kan, jadi aku nggak bisa maksain. Sama yang satunya, yang catur itu ya gara-gara aku pendek, terus aku di depan, jadi aku nendang gini untuk melihat kubusnya. Terus kan kayak, ya, aku juga minusnya tinggi kan, terus kayak ngeblur-ngeblur gimana gitu. Terus ya udahlah. Kayak gini, gitu, gitu. Aduh. MP tinggi berapa? Aku 170 lebih sih, 173 mungkin. Cuman masalahnya aku di depan. Jadi kayak, ya tau lah, depan sama layar itu bener-bener langsung gitu lah. Langsung. Ya nggak tau lah itu. Aku memorable apa ya? Aku memorable tuh, ya puzzle sih, puzzle yang pertama kali lolos itu. Kalau nggak lolos kita pulang loh. Karena itu deg-degan banget. Iya, tapi kan kamu udah Iya, ngerti cara nge-solve-nya dari awal kan. Kamu kan sering main Rubik. Kalau aku nggak bisa main Rubik. Jadi kayak, apa? Ya, maksud aku skill main Rubik kayaknya nggak kepake sih. Aku ngeliatnya itu kayak kayak buah-buahan gitu loh kan. Apa? Aku suka makan buah udah dipotong. Terus kok kayak buah yang udah dipotong, tanahnya ini bundar. Nah, hmm, dari situ terus kayak nyocok-nyocokin gitu sih. hmm, enggak sih. Iya, tahu nggak itu aku cara nyelesainnya gimana? Cara nyelesainnya tuh, aku Gimana? lihat aku Gimana lihat gimana? Feli kan. Feli kok bisa ya?
udah selesai. Terus kayak berarti aku ada yang salah nih. Gak mungkin ya, kayaknya cara nyelesainnya kayak gini. Oke, ya sudah. Kalau gitu, aku coba cara yang aneh. Aku coba cara yang aneh, sumpah. Terus kayak, awalnya kan potongan apelnya itu aku jejer-jejerin gitu. Terus aku bentuk lingkaran, terus aku Mm-mm. tutup atas bawah. Tapi nggak bisa nyatu. Terus, Mm-mm. ya udah, value udah lolos. Terus aku gimana ya? Kayaknya aku yang aneh sih. Terus ya udah, aku mulai silang-silangin tuh. Jadi kok kamu bikin tutorialnya kan, oh nggak salah, tiga dulu ya, tiga yang sama, kamu upit gitu kan. Mm-mm. Aku enggak, aku Ya. satu yang ada isinya, terus dua yang bolong itu aku jepretin dulu. Itu baru aku masukin yang lain. Aneh sih. Oh, enggak sih itu yang yang aku jelasin cara aku bikinnya pas aku main in real life juga nggak kayak gitu. Oh, Aku terus malah kan, lupa pas lagi main itu aku gimana nyelesainnya. soalnya Terus kamu pas sekarang disuruh jelasinnya jelasin kayak, aku kayak mm, nemu cara kayak baru rapi lagi. banget. Kayak rapi banget jelasinnya coba. Aku pas main tuh nggak kayak gitu. Terus bahkan yang sumpelan itu aku bukan masukin di akhir. Aku masukin di akhir tuh malah yang kamu masukin pertama deh. Nggak tahu lah. Pokoknya aneh Oh, lah. wow, wow. Iya, gitu. Oh ini ada yang lucu pertanyaannya. Apa-apa-apa. Pressure nggak waktu Vanes mencet bel pertama kali? Aku Waktu aja di nggak lihat siapa deathmatch. yang mencet bel. Waktu deathmatch yang pertama. Waktu Enggak Vanes sih. mencet. Enggak ya? Enggak tahu siapa yang mencet. Pokoknya udah ada yang jawab aja. Udah dia udah lewat udah gitu. Iya, aku Kayak masih inget kok. Kayak, masih masih ngangong-ngangong gitu. aku masih inget kok. Kayak, aku kan semejanya Feli, Elsa sama siapa ya satunya? Kamu, Namanya cuma Elsa. bertiga. Berempat, ada satu lagi cowok. Jadi pokoknya gini, kayak kita berempat itu Nggak ngangong-ngangong tahu. terus selama beberapa soal pertama. Terus Ya tiba-tiba kan? yang cowok itu jawab Ya kan, kan? tet, terus itu tiga tiga nih ngawang juga sampai akhir kita nggak ada jawab sama sekali. Terus kayak Oh ya siapa udahlah. sih? Ih siapa sih cowoknya? Terus kayak, lupa aku. Kayak, aduh siapa ya? Aku juga nggak tahu tuh siapa. Ya intinya gitulah. Terus kayak Kenapa kita, bisa semeja? Karena eh kakak ruang guru. Kakak ruang guru nggak sih yang bikin semeja? ya aku juga nggak tahu. Dewan tuh aku nggak akrab sama Feli sumpah. Aku Dewan itu kayak, ini tuh Felicia Iya. Odelia ya. Perasaan dulu waktu ngechat aku PPWA-nya beda sama orangnya sekarang. Oh ya Parah. rahasia bener. Parah. Aku itu kebalik-kebalik rahasia sama Syahran sama Rama sumpah. Ya, rahasia. Beda nggak sih? Iya maksudnya sama-sama depannya R dan sama-sama kayak vibes-nya tuh anak teknik gitu. Jadi kayak Hmm. aku kesusahan membedakan. Hmm. Iya kan. Iya cuy, aku kayak kaget gitu. Terus kayak Felicia siapa coba? Nggak tahu. Pas lihat pas apa pas datang ke situ terus ada MP udah kayak waduh guys Apa? tandanya lawannya susah Oh, semua. Mm-mm. oh iya iya iya. Enggak sih, kalau aku Serap datang ke sana saudara-saudara. lihat kamu kayak, oh berarti ada anak biologi, berarti masih aman. Ya sudah. Masih aman soalnya aku bisa pulang duluan. Enggak. Tapi kan kamu nggak pulang Iya. duluan. Kamu kan nggak pulang duluan. Manja. Ya enggak Lihat-lihatan. Loh, ya nggak soalnya tahu gini deh. kayak itu datang di hotel, kayak aku datang kan, terus aku celingak-celinguk. Terus dia datang, Ferry tuh Hmm. datang, terus celingak-celinguk juga. Sebenarnya kayak kakak ruang gurunya kan nggak standby di depan pintu kan, kayak dia duduk-duduk gitu. Terus aku bingung kan. Iya iya Hmm, iya. udah. Habis itu kayak kita naik, Mm-mm. naik lift. Habis itu kayak fitting baju. Ya, siapa? Mm-mm. Tanggapan Feli MP ke Elim. Seneng sih katanya dia. Ih, ngarang banget nggak ada nggak seneng nggak seneng waktu itu soalnya
namamu disebutinnya urutan ke berapa ya? Pokoknya aku di atas itu aku nontonin sih. Cuman kayak eh Agir-agir kak, jujur kayak gak terlalu agir-agir nggak aku. terlalu ingat. Iya, Mm-mm. tapi Jadi, iya. mm, ya silakan silakan. Gimana Tapi ya mau tanggapannya? gimana soalnya susah sih lawannya susah sih. Maksudnya kayak bisa dimengerti gitu kayak bisa di kayak bisa bisa dimengerti lah gitu. Soalnya lawan-lawannya kayak bener-bener sepuh-sepuh gitu loh. Jadi mungkin pressure-nya gede juga. Jadi sebenarnya ya ngerti sih kayak Hmm, ya kalau dari aku sebenarnya enggak, aku tidak memaklumi diriku terelim di babak itu. Karena soalnya gampang jangan dong. dan kayak dulu aku dulu kalau misalnya aku SMP, aku anak SMP, aku ikut COC di babak itu, aku bakal lolos sih. Cuman sayang aku nggak itu kayak matematika SMP gitu. Soal-soal matematika SMP yang kekongruenan, kesebangunan. Aku udah lupa semua. Aku udah nggak belajar lagi karena di SMA kan matematikanya integral, limit gitu kan. Jadi aku udah nggak pernah belajar lagi. Terus ya udah, itu soal-soal aku hilang semua. Terus di soal-soal yang aku bisa itu ada beberapa soal yang jawabannya negatif. Aku nggak tahu cara Mm, input jawaban negatif di Adapto X-nya. Dia. ya, aku juga kayaknya udah berapa kali gara-gara nggak terlalu dengerin aturannya jadi kayak ngekok gitu. Jadi bisa dipahami sih jujur. Iya, itu. Jadi kayak jujur aku habis kayak Lim itu aku mundar mandir di studio. Aku saking stresnya, aku kayak mundar mandir, jalan ke depan, belakang, depan, belakang gitu. Gila banget. Guys, tuh itu teman sekamarku yang lagi ketawa-ketawa maaf guys. Halo roommate Feli, ni hao, ni hao. Aku kira dia udah tidur. Aku kira dia udah tidur, tapi dia ketawa-ketawa. Maaf guys. Ya gitulah. Terus ya aku merasa bersalah sih kayak, oke aku tuh biasa aku mau ke Elim. Aku itu mau ke Elim secepatnya setelah hari pertama. Tapi aku gak mau ke Elim karena kegoblokanku gitu. Jadi Enggak, aku juga sama soalnya prinsipnya. Aku juga kayak mau kalah terhormat lah ya, ya kan? ya, nggak sih, aku nggak pengen kamu kalah duluan sih. Ya tapi gimana? Kadang susah sih kalau udah kayak masalah kalau udah main game kayak gitu. Masalahnya di kita COC-nya itu bener-bener semua case-nya itu apapun bisa terjadi gitu loh. Hmm, 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 hmm. Ya nggak sih? Iya, Iya, jadi agak susah untuk kayak masang ekspektasi ke diri sendiri itu jadinya kayak janganlah gitu. iya benar-benar. Kurang baik. Ya susah sih, tapi ya kayak ya udah. Ya begitulah. Seru kok, seru seru seru. Aku tidak menyesal. Mm-mm. Seru Terus seru. habis habis ke Elim aku makanan itu jadi enak. Aku nggak tahu tiba-tiba kasur itu jadi empuk. Terus aku tidur itu jadi nyenyak. Besok aku bangun jam 9. Terus aku breakfast di hotel. Wah, gila sih. Ya kan? Iya. Ah, aku seneng banget. Emang beneran, beneran kalian kalau ikut COC, kalian coba 2 atau 3 hari syuting, atau sampai kayak yang stres, habis itu kalian coba tereliminasi lah. Wah, langsung, Oh, senang sih. langsung, Senang, senang pasti. iya, langsung seneng. Kalian nggak akan merasa sedih. Habis Elim, stay atau langsung pulang? Ya, stay dulu sampai take TH-nya selesai, habis itu kalian pulang. Iya. Kalian sedih, aku juga sedih. Aku nonton episode hari ini aku sedih sih. Sedih gara-gara komen-komen kalian, sumpah. Aku kayak, kalau misalnya aku kayak Elim atau salah, aku bisa menghujat diriku sendiri. Jadi kalau misalnya aku dihujat, aku tidak merasa terbebani gitu. Aku tidak merasa sakit hati. Tapi kalau misalnya dipuji, disupport, aku malah merasa kayak, sedih, terharu gitu. Guys, roommate aku keiko, guys. Iya, ini pertanyaan udah sampai kapan? Roommate aku itu goh. Goh. Makanya aku pilih ketuanya Go. Kalau misalnya roommateku nggak Go, aku pilih Deo udahan. Karena Deo itu yang paling akrab sama aku waktu di stage. Gitu. Kalau Feli ini di luar stage.
Gak tahu kenapa. Soalnya Dio susah di chat. Apa? Kayak kita akrab setelah syuting kan, bukan sebelum kan malah. Mm-mm. Iya, iya. Di syuting tuh aku akrabnya sama Dio, Dio sama Aryo. Mm-mm. Kalau pas syuting kayaknya aku mainnya sama Roce, Gwen, Abel. Iya. Aku kayak sama Go sama Dio. Dio sih, soalnya kayak aku sama Dio itu dua orang yang stres kerjaan kuliah. Jadi habis syuting kita tuh berdua, bertiga sama Shen itu di paling belakang, buka laptop, terus belajar. Udah gitu. Emang ya? Aku nggak ngeliat. Apa Ya karena kan? aku main-main terus ya? Ya, Main-main beda dulu ya. sama Roce sama Gwen. Roche sama Gwen kan cewek yang aktif. Kalau aku kan sama Deo aku pasif ya, jadi kayak oke, diam terus. Diam terus. Wah, ada Kalaras. Halo, Kalaras. Ini serius live terakhir. Iya, serius aku. Aku habis ini banyak pekerjaan. Sibuk ya. Bapak dokter Tanggapan sibuk. 456 jawaban Go. Go itu emang jago. Jangan gitu. Makanya aku udah Jago bilang dia. kayak jago kan? Jago maksudnya secara individu dia jago dan sangat spesialis di math gitu. Jadi kalau misalnya ada soal math yang angka, nggak ada tambah-tambahan spasial atau apanya. Dia itu pasti ya babat habis semuanya. Go itu pasti kayak gitu. Kalau sama Feli deketnya kapan? Ya habis syuting nggak sih? Habis syuting karena kayak ada embel-embel banyak dari ruang guru gitu. Embel-embel apa? Loh, ya karena kayak dari semua cast yang pernah ngechat sama aku itu cuman kamu sama Rose. Tapi Rose itu sibuk karena dia anu nggak sih apa lomba faal di Thailand atau apa gitu. Terus kayak ya udah. Embel-embel kayak Aku ada lupa sih jujur. training apa gitu nggak sih? Aku lupa. Aku jujur lupa. Hmm, iya. Yang lain aku dekat sama siapa ya? Kalau udah Kendrick. nggak sibuk lah. Kenapa? Hmm? Nggak Donasi tahu apa? nih pertanyaannya. Pertanyaannya itu kalau udah nggak sibuk disuruh live lagi. Iya, nggak sibuknya nanti Desember lah. Desember habis Natal aku live lagi. Wow. Desember banget. Ya, ya mungkin nggak tahu ya. Kita lihat. Namanya orang sibuk guys. Feli tuh yang langsung live dia. Jangan Ah, aku. aku kalau nge-live sendiri aku bingung malahan. Mau ngomong apa yang ada kok ketawa-ketawa doang. Iya sih, aku juga. Kalau live sendiri aku cuma jawabin pertanyaan viewers sih. Ya kan? Saya baca Lebih buku. enak rame-rame. Ya lebih enak rame-rame. Iya sih. Sebenarnya harusnya aku nggak tahu sih ya. Aku mau ngajak siapa itu? Tadi yang request tuh banyak sih ada Niko, ada Goh, ada Lutfi, cuman kayak oke, nanti aja. Ini live terakhir. Hadir final chapter nggak tuh ditanya. Hadir Hadir lah, ya? woi. Woi, Hadir aku kan? Iya dong. iya hadir lah. Aku berani bilang kalau dari semua anak-anak yang maksudnya aku kayak sulit temenan sama orang gitu. Jadi kalau misalnya dari semua anak-anak di sekolah atau anak-anak di OSN, aku bakal bilang kok aku punya bonding yang lebih kuat sama anak-anak OSN. Jadi kayak kalau misalnya ada pertemuan anak-anak OSN gitu, misalnya kayak Manado NC atau apa, aku usahakan datang sih, termasuk COC. Ya dong. Nanti denger MP nyanyi Tonghua live. Ntar kalian request MP nyanyi Kurang Tonghua. ajar, kurang ajar, kurang ajar. Ya, tolong ya.
Ini opini Feli ini tolong di-ban aja yang ruang guru ya, tolong ya. Sebenarnya aku nggak ada Nyanyi masalah guys. tongkol live. Aku tuh Iya sebenarnya nggak ada dong, nggak masalah. apa-apa. Aku tuh bisa Nyanyi nyanyi. tongkol. Aku itu bisa nyanyi. Cuman masalahnya kuping kalian itu apakah bisa mendengar nyanyianku gitu. Ya kan tinggal didengar gitu loh. Oh gitu ya. Kalau aku nyanyi sih Iya nggak bisa-bisa sih? aja. Aku itu apa ya? Kalau misalnya udah nggak tahu malu sih aku. Tapi kalau misalnya kalian kupingnya tidak mau mendengar ya, ya sudah sih. Bisa, bisa. Kalau buat tongkol bisa. Pasti Bisa. pada bisa. Pada mau dengerin pasti. Ada mau dengerin ya? Iya, iya. Kita denger tapi sambil tutup kuping. Ya nggak apa-apa, yang penting denger kan. Tutup Iya, nggak kuping, apa-apa buka sih. Nggak kuping apa-apa. mah. Jadi Iya, nggak kayak apa-apa. apa ya? Supaya tragedi Beautiful in White di tahun lalu itu terulang lagi gitu. Ya kan, tradisi-tradisi. Tradisi ya. Itu loh, Vel, ditanyain kapan balik. Balik Indo. Ntar pas final chapter udah balik, guys. Terus Aku ke tahu sih US kapan kamu balik. kayak seminggu setelahnya. Duet sekarang. Nggak bisa. Guys, gak bisa duet, guys. Udah malam, guys. Ntar aku diketok, guys. Jangan dong. Apa? Anjing, anjing. Diketok sih, kayak diketok sama teman sekamar, guys. Hmm. Epe depan goyang-goyang kaki. Iya, kok kalian tahu aku goyang-goyang kaki? Eh, aku HP-nya barusan goyang-goyang goyang-goyang kah? kaki. Iya, aku barusan goyang-goyang kaki. Ayo lo, ayo lo, ayo lo. HP-nya goyang. Iya, aku kayak nge-held HP-ku di tangan. Apa ya? Kameranya goyang kocak. Makanya pakai pakai Nokia ketahuan langsung geter gitu. Iya. Ya, gitu lah. Apalagi ya yang memorable di COC? Em, aku mau bahas per game sih. Boleh. Oke. Pas spinning cube. Spinning cube menurut kamu gimana? Spinning Keep itu menurut aku sebenarnya konyol. Konyolnya karena aku kayak udah ngeliat puter-puter gitu, aku udah nggak pengen ngerjain. Maksudnya, aku cara kerja otak aku itu kalau otak aku udah kayak shutdown, udah nggak pengen kerjain. Kayak udah bener-bener kayak udah udah nggak pengen kerjain aja gitu loh, kayak nggak peduli itu lomba kayak apa kayak kalau udah nggak pengen kerjain ya udah nggak kerjain. Maksudnya udah ketemu spinning cube terus aku udah nyoba tambah-tambahin terus kayak loh kok sisinya kok bedanya tipis-tipis. Aku kira kayak dikasih gampang kan, siapa tahu ada sisi yang kayak Hmm. selisihnya gede gitu, ternyata selisihnya tipis-tipis. Ah udahlah malas, udah tunggu babak berikut aja. Hmm. Terus ternyata babak berikutnya rasi bintang, waduh makin parah. Iya, iya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya spinning cube tuh dulu aku sempat sempoa, jadi aku bisa sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa ya, mungkin karena kaget ya, kayak babak pertama terus kita kan syutingnya pagi. Jadi kayak apalah, aku kok nggak bisa nambah-nambahin gitu. Ya makanya kayak ya udahlah aku. Dan kegoblokan aku adalah ketika syuting itu aku itu kayak setiap kali kubusnya muter selain di sisi E dan F, aku itu mencet-mencet ada tuh X aja kayak asal aja 1000 berapa gitu. Ya ampun, nggak bisa ketebak, itu mah probabilitasnya ke terlalu rendah. Alah, Solar Enigma aja Tapi bisa itu yang game room C kan banyak yang nggak, nebak-nebak. ya bukan saya. Tapi eh, susah sih sebenarnya. Soalnya angkanya nyampe ribuan kalau nebak-nebak itu. Susah, susah, susah. Ya. Susah, susah, susah. Jadi ya udahlah kalau udah main kayak gitu, udah next next game aja. Tapi next gamenya malahan rasi bintang. Mana aku orang yang nggak suka Astro, dikasih rasi bintang gitu, Ya. otaknya mati lagi. Udah kayak, ah, udah tunggu babak berikutnya masuk deathmatch aja. Apa gue Oke. pulang hari ini gitu. Kalau rasi bintang sebenarnya aku bisa. Sumpah, aku itu kayak bisa, tapi kebisaannya itu kayak setengah-setengah gitu loh. Kayak ya udah aku hafal, sekedar hafal doang. Tapi ketika di recall, diputer rasi bintangnya seret gitu. Aku udah langsung kayak, oke, aku nggak tahu. Langsung nggak tahu.
Nggak mengerti, bisa dimengerti. Bisa dimengerti. Makanya kayak, ya makanya kayak waktu di yang ngafalin kartu, kan aku, karena mungkin notisnya kayak aku nggak niat main, aku diem gitu. Tapi sebenarnya itu aku menjaga hafalanku itu nggak ambiar di otak gitu. Jadi kayak bener-bener dipegangin gitu. Karena kalau misalnya dirubah sedikit, itu pasti hancur semua punya aku. Makanya dikasih bintang aku Soalnya, salah satu gitu. Itu emang keterbatasan otakku. hmm, aku jujur Terus, game satu game dua aku udah kayak apa ini? Udah skip skip skip. iya. Terus ya habis itu ya deathmatch, Itu kamu ngantuk gak sih? Soalnya kamu ya kan? pas sesi foto kamu tidur. Ngapain coba anak ini kayak, Iya pas sesi foto aku tidur loh. Aku beneran tidur guys. kayak Soalnya aku ngantuk banget. oke, dia itu kayak Soalnya menyendiri. hari sebelumnya aku baru balik dari US. Aku baru balik dari Iya. US, bener-bener baru balik dari New Jersey terbang gitu kan ke Jakarta. Terus kayak sibuk-sibuk packing-packing bla 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 terus tiba-tiba jebret disuruh main beginian. Waduh, otaknya belum belum nyala, guys. Baru habis selesai ujian akhir tiba-tiba dijebret lagi disuruh kayak gini. Nggak siap. Iya kan? Perhatian-perhatian. Aku itu kalau kata Satya tuh apa ya? Memerhatikan lingkungan. Aku tuh memerhatikan lingkungan. Jadi aku bahkan inget kayak misalnya, oh Aryo itu ngobrol sama C. Rachel di mana waktu foto, atau misalnya siapa duduk sama siapa waktu foto gitu. Urut-urutannya juga. Ini hafalan ini memori apa, guys? Di atas memori fotografik nih memori videografik. Gak tahu, gak tahu. Aku masih inget kayak yang hari terakhir kita ngobrol sama Satya sama, ya kan kamu sama Satya sama aku ngobrol, aku juga masih inget kayak, oh ya, duta klarifikasi ketiga enggak, oke, lanjut terus deathmatch Kita yang pertama. klarifikasi. Deathmatch yang pertama gimana ya? Itu soal-soalnya gampang gak sih sebenarnya? Aku soal MTK itu mah pakai strategi MTK jadi kayak udahlah kasih buat yang olimat aja dulu, Iya. Mm-mm. ya kan? Yang ngeselin itu sebenarnya ada satu orang yang dia tuh udah Ya, yakin jawabannya nggak bener, tapi dipencet-pencet terus aja pas spasial. Kan kayak, oke, aku tuh udah dapet dua, terus tiba-tiba, ya gitulah. Susah, susah, susah. susah-susah. Terus pas Terus habis puzzle, itu puzzle gimana puzzle? ya langsung yang apa? Puzzle. Puzzle. Kenapa senyum? Ya, puzzle yang mana dulu? Ya yang pertama lah. Jangan puzzle yang bangun-bangun. Kok Oh, puzzle bangun-bangun kamu nangis sih itu. enggak puzzle yang ini Bulat. bola. Ya Bola. gitu, guys. Itu Bola. udah kayak harga diri gue, harga diri, dan harga diri. Pokoknya itu semuanya di kepala aku tuh cuma harga diri, dan harga Hmm. diri. Kayak aku mau pulang, tapi harga diri. Ya aku kerasa sih. Aku juga udah mau pulang. Tapi kayak, oke, masa Gold Ibu pulang duluan? Kayaknya aku bakal dihujat satu Indonesia deh. Ya kan? Iya Terus, dong, iya. ya sudah. Aku akan bertahan. Ya, thank you udah lolos duluan. Kalau kamu nggak lolos duluan, kayak aku kayak, ya udah aku masih mencoba dengan cara yang sama terus menerus. Soalnya pas aku ngerjain aku juga ngeliat MP, waduh MP Muhammad gimana ini kayak dia juga gak bisa, apalagi aku. Terus kayak aduh mati Iya, harga diri. Terus kayak udah ada orang yang mencet-mencet gitu kan, tapi mungkin kayaknya belum kayak salah atau apa, apa aku sih lupa. orang mereka lu pakai Pokoknya, dua tangan, pakai dua tangan itu udah pasti nggak atau bener aku sih. halu kali ya. Iya, kok pakai dua tangan itu udah pasti nggak Jadi bener kayak guys. aku udah takut kayak jangan-jangan mereka mencet terus bener tapi nggak dikasih tahu gitu loh siapa. Terus udah banyak yang mencet terus kayak Banyak. waduh Iya, gitu kayak nggak tahu deh, iya. takut. Terus kayak ya udah aku, ya itulah titik baliknya, soalnya value mencet duluan terus bener kan, terus kayak aku coba cara lain, terus kayak nggak lama setelah value mencet aku tuh tiba-tiba pasarnya tuh jadi, pasarnya tuh jadi terus aku tinggal masukin, terus aku gara-gara masukin itu Kan pasarku hancur lagi, terus aku ini dari awal. Untung waktu itu masih ingat kayak urut-urutannya. Terus ya udah lolos, terus lolos aku langsung ke hari game. kedua Apa, ya hari kedua, hari kedua, hari kedua
bangun pagi, Shuffle. masuk gigi, makan, kayak masuk siapa yang di call. Terus kayak ya udah, aku juga nggak tahu kenapa gitu. Terus kayak em Feli itu kayak nanya ke aku, P, dikasih kertas gak ya? Terus kayak aku bilang kan, ngapain pakai kertas? Nggak usah pakai kertas wah ini. Terus dia bener dikasih kertas. Ya dong. Penting loh buat aku itu kertas. Iya, buat orang-orang yang menghafalkannya pakai cerita Kardashian. Oke lah, itu penting lah. Tapi kalau misalnya hafalannya murni kayak, aku itu ngapain pakai kertas? Sumpah, aku merasa kayak, ya sudahlah. Kayaknya nggak penting sih pakai kertas. Aku, kalau misalnya kamu notice, kan aku cuma bolak-balik kartu aja kan di awal-awal. Ya, tek, 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 gitu. Makanya aku nggak paham malah nggak pakai kertas itu gimana caranya. Soalnya aku kayak bener-bener aku tulisin jadi cerita kayak cerita berapa paragraf gitu. Makanya aku ngelamanya itu pas nyusun bikin cerita. Iya, aku Soalnya aku belum lihat. pernah bikin. Iya. Karena aku pencet duluan kan. Aku kayak, ngapain orang lama-lama? Soalnya aku kayak beberapa menit pertama tuh udah hafal 20, terus kayak aku langsung mencet kan. Habis berapa saat itu tet, terus aku ngisi 20. Terus 20 beneran ya udah, habis 20 aku salah. Terus oke, aku balik. Terus aku balik. Terus ya udah aku baru mulai nulis tuh 9K berapa K sampai 30 sampai 40 waktu itu, sampai 40. Terus dari 40 aku kayaknya 30 aja udah cukup ya. Jadi aku males. Terus ya udah aku hafalin 30, 5-nya itu bonus kayak. Oh ya udah 5-nya itu aku masih ingat dikit-dikit. Terus ya udah, aku submit. Hmm. Ini kalau main kartu itu aku udah bikin cerita. Ini aku udah ngafalin nih ceritanya di kepala aku. Cuma karena ceritanya rada absurd, jadi kayak aku ngafalin sendiri tuh makan waktu lumayan. Terus aku udah lumayan yakin ceritanya 25 kartu. Ya udah aku pergi terus kerjain. Cuma dapat kayak 14 atau 16. Terus kayak kedua kali juga sama 14 atau 16. Terus aku kayak walaupun aku cuma dapat 14 atau 16, aku kayak pede gitu. Kayaknya hafalannya sebenarnya pakem deh. Aku tambahin kartunya. Terus aku bikin sampai 35. Terus udah bikin sampai 35, capek nulisnya, ya udah hafalin aja sampai 35. Terus percobaan terakhir dapat semuanya. Ya udah selesai. Nice, Udah. nice, nice. Iya kan, iya. Ya itulah. Aku kayak, ya itu kamu di akhir-akhir masih kayak sambil-sambil gitu kan. Aku di akhir-akhir itu udah kayak, kamu berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Iya. Kayak Kepikiran strategi letak-letak enggak? Aku enggak sih. Aku merasa pede kalau nggak soal kebayang. memori itu masih bisa survive. Karena apa? Karena dari 60 cuma di 8. Masa aku 8 terbawah? Enggak lah. Ya, benar. Itu bisa kayaknya 30-an udah aman lah. Bahkan kamu hafalin Kan? 20 aja, itu udah aman. Tapi masalahnya kalau hafalin 20, Benar. susah, susah milihnya nanti, susah milih bidang. Ya, milih gak milih. Gak Apa tau buat milih aku nggak sih gak milih? ngefek ya. Iya, kok kamu buat kamu nggak Asal ngefek. jangan dapat memori aku tewas. Buat Kalau aku memori ngefek. aku tewas, tapi kalau yang lain kayak mungkin bisa Wih, jadi ratu jurang gitu. Gak tahu. gila. Gak tahu. Aku kalau nggak dapat spasial, aku out. Menurutku spasial game Multiverse Combat itu kayak satu-satunya game yang kayak aku merasa kayak itu didesain buat aku gitu. Waktu soalnya kan waktu Hmm, trialnya kan, aku mencet pertama kan itu bahkan waktu trialnya. benar. Kayak aku bingung nih orang bikinnya apaan? Kok jago banget dah. Iya, tapi aku nggak pernah merhatiin rules, jadi kayak pasti ada salah dikit gitu. Iya iya. Terus aku melihat Feli kayak udah stres sendiri kayak, gimana Ya, itu? ya soalnya orang membangun rumah kan dari bawah ke atas, atas ke bawah. Aku bangun rumah Hmm, itu dari kiri ke kanan, dari belakang ke depan. Nggak ada orang bangun rumah kayak gitu. Cuma aku hmm, pikir waktunya waktunya menjadi anti mainstream. Jadi aku bikin bangunnya dari kiri ke kanan, belakang ke depan, kayak hmm. ya logikanya nggak nyampe lah. Iya sih. Iya sebenarnya kayak aku udah mau Iya memberitahu kan? kamu kayak, Vel, ayolah bangun itu dari bawah gitu, lihat aku. Cuman kayak kalau misalnya aku bilang langsung di sana sebelum aku lolos kayak, oke, kayaknya bakal ada banyak yang mendengarkan gitu. Jadi kayak nanti aja deh. Kalau Heeh. misalnya aku udah mau keluar kayak aku bisikin gitu. Ya udah aku bilangin ke dia, bangun tuh dari bawah bro. Mana ada bangun dari depan. Aduh, malu-maluin aja. Malu itu malu malu.
Terus Terus ternyata beneran bangun kan? dari bawah ke atas gampang banget. Gampang banget gitu. Iya kan gampang banget kan? Kayak, ya udah kamu tinggal bangun Iya. aja dari bawah ke atas, habis itu kamu sesuaiin. Yang depannya kamu geser aja ke belakang Ya gitu. elah. Iya. Kayaknya nggak usah sok-sok anti mainstream dan kali makanya. Iya kan? Terus aku beneran kan, habis itu kamu keluar kan? Oh ya udah lolos berarti. Terakhir. Udah amat lah, yang penting lolos lah ya. Nggak apa-apa lah lolos terakhir. Ya Yang penting kan? kan aku ke Elim duluan. Nah, nggak boleh gitu dong, nggak boleh. Terus Nggak apa boleh lagi ya? gitu. Habis itu ngapain sih malamnya? Oh bagi tim ya habis itu malamnya. Oh iya, 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 bener. Ya bagi tim aku kuda mata kuda sih. Aku mata kuda ke David Ngo. Aku nggak ngeliat yang lain karena dia roommate aku. Aku kayak merasa nggak enak kalau misalnya nggak ke David Ngo. Aku milih Gwen sih karena yang lain aku nggak kenal sih. Aku Ya. pernah ngomong sama Gwen sekali. Terus kayak Gwen baik deh gitu. Kayaknya gak mungkin kayak walaupun aku noob tapi kayaknya dia nggak bakal tendang aku kalau aku paling depan. Ya udah aku makanya lari biar jadi paling depan kan. Iya, aku ngerti. Terus dia Aku di juga paling ingat depan. kok. Day One kan, Day One yang mau deathmatch kan kamu ngobrol gitu sama Roche sama Gwen di depan gitu. Mm-mm, mm-mm. Aku ingat. Kayak baru kayak kenal-kenalan gitu kan. Mhm. Iya. Ya itu expected banget sih kamu milih Gwen. Terus ada Roche juga. Kayak Roche milih kamu sama Gwen itu juga expect banget. Terus Vanes ditendang, itu ya, aku sebelum masuk ke arena mau deathmatch, aku udah tahu ini pasti Apa? Vanes yang ketendang. Ya sebenarnya Gwen kan mau menendang diri sendiri. Terus mungkin Vanes juga merelakan diri dia sendiri. Nggak tahu sih. Enggak. Ya Oh, itu soalnya nggak hmm, tahu sih. itu udah pasti sih. Aku udah kayak feeling. Soalnya waktu Kayaknya aku banyak yang udah feeling sih. Ya. ya iyalah waktu aku ke toilet ya kan aku tanya sama Dio, gamenya ngapain? Nendang satu orang. Oh ya udah. Terus aku udah kayak tahu, aku bakal tahu kayak Nares yang ketendang, habis itu Vanes yang ketendang gitu. Udah pasti karena kelihatan, kelihatan banget cuy. Ya ternyata habis itu disuruh mainnya lawan diri sendiri, lawan teman Iya, sendiri. lawan teman sendiri kan. Nah, ya Langsung gak mood itu aku. itu karma cuy, itu Bener-bener karma. hari mood itu mood aku hari itu langsung gak ada. Aku kayak udah gak mood main, otaknya udah shutdown, kayak terserah main sama siapa kalah aja udah kayak gak pengen main, mau pulang aja. Kenapa kayak gini mainnya? Itu karma cuy, itu karma. Bener sih. Uh, Ya, nggak enggak banget sih. deh. Hari itu nggak banget. Itu Iya harinya sih. nggak banget, udah nggak mood main. It's okay, it's okay. Ya, aku juga. Tapi kalau misalnya aku dalam posisi kayak gitu, ya aku bakal merelakan diriku sih. Karena dalam timku cuman aku yang nggak niat main. Jadi kayak, ayo lawan aku dan kalahkan aku. Bahkan kalau misalnya aku jadi kamu lawan Roche, aku bakal duduk. Ya aku nggak pingin main itu aku aja udah kayak terserah lah udah. Aku Ya bakal udah duduk di kalah aja. bawah. Aku bakal Kayak duduk di kayaknya bawah. si Roce pingin lanjut main, aku gak pingin lanjut sih, kayaknya aku pulang sih, aku kayak udah gamut gitu, kenapa Iya kan? iniin banget. Iya, iya. Roche itu punya jiwa kompetitif yang besar. Jadi kalau misalnya aku lawan Mm-mm. dia kayak, Kan dia pingin menang tuh. ya Mm-mm. silakan, Kita nggak silakan. pingin menang, jadi ya udah Iya, santai aja. Mm-mm. betul banget. Ya cuman nggak pernah ada scene orang yang kayak gitu ya, 1v1 terus duduk ya. Harusnya Iya kalau kan. misalnya, ya harusnya aku sih. Kalau aku bakal duduk dan aku bakal kayak mempersilahkan "Oh, sudah santai aja, hitung aja itu. Ya, terus apa lagi ya? Ya. Habis itu apa? Milih ah tim, terus aku udah mulai error, udah mulai lupa aku. oh Memory Madness. Oh ya, aku nontonin dari atas cuy, kayak 7-0. Jago kita mah, jago tuh. Kan Gwen jago, Roche Woi, jago, Mares jago. waduh, Kalau nggak bisa, kalau kalau nggak bisa tinggal dibisikin yang ada di depan. woi Ya deh, kan? gila. Feli ini kayak diem-diem kayak dia nggak mau kelihatan aja kayak ya udah.
tim boleh menang, tapi Enggak, aku nggak soalnya boleh kelihatan. rulesnya rulesnya aneh, kayak yang bisa jawab disuruh berdiri lagi. Ya udah, kalau gitu semua yang tahu jawabannya kayak bisikin aja ke orang yang maju terus gitu loh. Kayak aneh aja gitu loh. Yang jawab bener kan stay, Oh ya ya, kan? aku tahu. Ya, nggak ada yang bisa diomongin sih. Itu Ya itu game makanya yang ya udahlah ya. itu game yang bisa digendong satu orang sendiri sih. Ya ya bisa digendong atau ya paling kita kayak kasih tahu jawabannya. Kan sebenarnya kayaknya itu Kaiman tuh maunya kalau misalnya udah satu orang jawab terus benar terus stay. Kalau dia nggak bisa ya udah asal jawab terus next ke orang lain. Tapi kita kan Hmm. maunya kilat kan, instan kan. Jadi kita bisikin aja tuh. Kita kasih tahu dari jauh atau gimana gitu loh. Iya, nggak Biar apa-apa, nggak apa. gak biar gak kesalip gitu. Yang penting menang soalnya. Benar. Terus apa lagi ya? Habis itu Deathmatch Invisible Matrix. Gimana? Gimana melihat Invisible Matrix yang awalnya bantai-bantai terus tiba-tiba 3 move salah semua? Itu aku jujur aku merhatiin kan, tapi aku nggak. Yang aku bingung itu, bentar, Invisible Matrix itu yang Dean yang menang bukan? Iya, heeh. Ya, soalnya kalian gak ada yang nyerang Dean. Itu aku juga bingung kenapa gak ada yang nyerang Dean. Hmm. Aku nggak notice gitu karena eh aku juga bingung kan. Ini loh, aku itu menghafalkan bagian kuadran kanan, Mm-mm. atas bawah kanan. Jadi kuadran kiri itu bukan bagianku. Harusnya itu bagian Goh sama Oke, Nadia deh. Cuman aku nggak tahu kenapa oke. mereka itu tidak nggak tahu ya, antara nggak menghafalkan atau gimana gitu. Jadi waktu aku bilang, aku itu sempat bilang ke Goh, kayaknya itu di kiri atas itu ada kosong. Tapi kayak dia, hmm, diem aja Dia gitu. nggak Terus yakin ya? ya dia nggak yakin. Aku udah bilang, kayak ada di kiri atas itu ada kosong, makanya hint aja supaya tahu di mana kosongnya. Karena selama kita main kan kiri atas itu yang paling nggak kesentuh kan. Di kiri bawah ada Dean, kanan itu semuanya aku, Safa sama Nabil. Terus ya ya sudah. Soalnya pas aku nonton tuh kayaknya Dean main sendiri. Terus kalian kayak saling memakan. Kayak, ini kalian Mm-mm. lupa Dean di mana atau gimana konsepnya. Sebenarnya nggak tahu ya, kalau mungkin aku sekelompok sama Nadia, aku mungkin kayak bilang, Nadia coba hafalin satu board, mau nggak? Kayak sanggup nggak? Hmm, iya, Jadi kayak nah dia kalian itu tetap bagi sebenarnya kuadran, terus Nadia tetap ngafalin semuanya gitu loh. iya, nah dia itu ngafalin satu board tapi nggak tahu di game itu kayak hafalannya tuh hancur sih menurutku. Aku nggak tahu juga kenapa. Masalah, makanya setelah move ke-7 itu kan aku udah merasa kayak di board kanan tuh habis. Makanya habis itu kayak aku kayak diem gitu. Oh nggak banyak bilang. Aku cuman bilang ya udah main aja gitu. Aku udah selesai moveku. Ya gitu lah. Ya, Kalau susah sih misalnya aku, kadang orang lagi main juga tekanannya banyak, guys. Kayak tekanannya banyak kan. Kadang ya kayak kita serahin semuanya ke satu orang juga capek lah gitu. Bisa dimengerti sih sebenarnya. bisa kok, sebenarnya bisa kok Cuman di yang hafalin. Wajar. Ya ini kak Pov aku yang main ya. Pov yang main kan kesel ya. Jadi kalau misalnya waktu itu kalau misalnya aku bisa membelah diri, aku kalau membelah diri. ya maksudnya bisa dimengerti lah. Kan kalau main berkelompok kayak gitu tetap ya susah sih. Benar. Wajar. Terus kayak abis kayak Alim ya, ya udah anggap aja kayak eh itu adalah bayaran dari spasialnya nggak terlaluan. Terus habis itu apa lagi ya? Deathmatch. Ya deathmatch aku cuman gara-gara lupa merhatiin cara nginput nilai negatif sih. 哦，我觉得不会。你要睡觉了吗？我觉得不会。我可以。现在不会。哦，你可以试一试吧，可以试一试。哦，这Oh, 样。kalau misalnya kamu mau tidur nggak apa sih? 还可以，还可以，还可以。Itu yang dibilang, 没事，我要结束了，没事，我要结束了。对，结束了，没事没事。
Pusyong, pusyong, pusyong. Udah, kayaknya udah disuruh matiin lampu, guys. Iya kan? Udah disuruh tidur cuy. Ya kan? Udah, iya kan? Udah ya, guys. Oke, bye 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 bye. Oke. Aku cabut dulu ya. Kalau kalau mau lanjutin sendiri juga nggak apa-apa. Tapi aku harus cabut. Kalau nggak aku digetok. Iya iya Oke? iya, silakan silakan. Aku lanjut sih, aku lanjut. Ini terakhir. Oke, bye-bye. Bye bye. Oke, apa Gambit? Gambit belum. Gambit tuh sebenarnya game yang aku udah latih dari lama gitu. Kayak waktu sebelum COC aku kayak sempet latihan dari websitenya University War punya Korea gitu. Ada websitenya gitu. Tapi gak tahu kenapa pas di hari H tuh meskipun soalnya lebih gampang ya, kayak 4x4 doang. Tapi nggak tahu kenapa aku nggak bisa ngitung dengan bener gitu. Karena ya itu boardnya tuh terlalu mepet sama kepalaku. Jadi kayak susah gitu, susah banget untuk em, mendapatkan jawaban yang benar dan apalagi ya harus cepet-cepetan juga kan. Aku bingung. Momen-momen lucu waktu syuting. Kalau lucu di luar syuting banyak sih. Kalau waktu syuting gamenya ya nggak ada yang lucu ya. Gamenya tuh serius. Soalnya ada beberapa anak yang memang ambisius gitu. Ada yang enggak. Persiapannya cuma packing baju. Iya, waktu nyoba-nyoba games itu kayak ya aku sebenarnya cuma nyoba-nyoba aja, bukan yang latihan gimana gitu. MP jago Mandarin juga nggak? Sebenarnya aku bisa bahasa Mandarin, cuman aku nggak pernah ngomong, jadi aku cuma bisa dengerin. Kayak tadi Feli ngomong apa aku ngerti. Kayak dia disuruh tidur, terus dia belum bisa gitu. Tapi kalau misalnya aku disuruh ngomong ya, aku cuma bilang ni hao ni hao. Ya gitulah. Culture shock pas kuliah, nggak ada sih. Kuliah sih cocok sama cara belajarku. Oh ya, terus tadi ini ya ada yang nanya ya. Kalau misalnya setelah aku terelim, siapa yang aku jagoin? Aku bakal jagoin Go, sumpah. Menurutku, ya waktu syuting itu aku cuma deket sama Dio sama Go, sama Aryo. Jadi ya Dio sama Aryo itu kan udah lolos. Jadi siapa yang aku bakal dukung Go. Aku tahu Go itu punya banyak potensi, cuman dia mungkin ya jet lag juga dan mungkin nggak terlalu ambis juga kayak aku. Jadi ya ya sudah, begitulah. Nggak dukung Feli. Kalau misalnya Feli itu aku baru deketnya setelah syuting, jadi aku nggak seberapa ngerti dia waktu di lapangan gitu. Jadi ya aku waktu itu cuma dukungnya Roche Feli karena kita sama-sama OSN biologi bareng dulu. Gitu. Kalau misalnya bener-bener aku support dan aku pengen banget dia itu menang, itu Go, David Go. Kenapa live terakhir? Karena aku mau kuliah dan sebenarnya aku bukan orang yang aktif di sosmed banget. Kayak aku tuh dulu sosmedku itu cuma satu postingannya, postingan yang Aibo 2022 itu aja. Terus kayak gara-gara COC ya aku jadi punya power untuk menginspirasi dan mengedukasi banyak orang kan. Jadi ya aku menggunakannya dengan cukup baik beberapa waktu ini. Cuman setelah ini ya aku bakal kembali jadi orang normal lagi gitu. David Gold lolos gak? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku belum lihat gamenya. Kan habis ke Elim aku langsung take talking head gitu. Jadi aku nggak tahu lolos atau enggak. Mulai kuliah kapan? Em, Senin gitu. Jangan nonaktif sosmed dong. Ya aku bukan nonaktif sih, cuman kayak nggak seaktif ini aja. Bahkan ini aja kan sebenarnya eh, nggak seberapa aktif kan dibandingin cast-cast lain. Kayak aku cuman aktifnya nge-live aja, karena nge-live kayak enak aja gitu. Bisa dapat teman ngobrol dan juga nemenin waktu malam-malam gitu.
Una tinggal Shen ya. Gini loh, Shen itu jago, beneran. Aku itu udah temenan sama dia dari SMP. Dan ketika SMP itu dia tuh jauh lebih jago daripada aku. Tapi entah kenapa, dia waktu SMA itu milih bidang biologi. Yang mana sebenarnya kok menurutku nggak seberapa cocok sama dia. Karena dia itu anaknya fisika dan hitungan banget. Makanya dia di COC itu gacor. Gitu. Jadi memang kok secara prestasi di OSN nggak seberapa bagus, tapi sebenarnya dia tuh anaknya pinter banget. Dia tuh waktu SMP ya salah satu panutan aku yang menginspirasi aku juga supaya bisa OSN. Jadi ya Shen itu beneran jago gitu. Berarti pas syuting apa ini? Berarti pas syuting kuliahnya nggak libur ya? Iya, aku nggak libur kuliahnya. Aku bolos, aku izin kuliah. Makanya ya gitulah. Ya tahu lo sendiri lah. First impression sama Rafael gimana? Kok Rafael itu orangnya memang bukan yang suka sama akademis ya, tapi dia itu curiosity-nya tinggi. Jadi apapun yang dia bisa itu dia coba. Makanya banyak banget kan kemampuannya. Dia punya leadership, dia bisa memori, bisa hitungan, bisa spasial juga. Tuh. Dua orang yang aku ingin di final. Ya Goh sama Deo. Cuman Goh sama Deo. Aku nggak tahu ya yang di final siapa. Tapi kalau misalnya pas aku syuting itu, aku cuma pengen di finalnya itu Goh sama Deo. Karena aku tahu kayak mereka punya kemampuan yang cukup. Gitu. Kalau tiga orang, Goh, Deo, Rossi mungkin. Rossi. Ya gitulah. Aku dateng kok kalau final chapter. Aku udah bilang kok misalnya acaranya Sabtu Minggu dan itu banyak anak-anak OSN yang ikut kayak ya Rose, Feli, Calvin gitu. Aku bakal sempetin untuk datang karena dibandingkan teman-teman sekolah, aku itu punya bonding yang lebih kuat sama teman-teman OSN gitu. Kayak beneran buat aku waktu SMA, buat aku mereka itu mengisi hari-hariku dengan baik gitu. Waktu online aku nggak seberapa dekat sama teman-teman SMA aku di Sinlui. Tapi yang banyak jadi teman ngobrol itu teman-teman OSN, yang banyak bantu aku juga teman-teman OSN. Bahkan ada beberapa orang itu yang meskipun mereka itu saingan aku, mereka itu ngasih aku bahan belajarnya mereka. Mereka itu ngasih aku cara untuk ngerjain soal gitu-gitu. Kayak mereka itu rela gitu, rela untuk berkorban buat aku. Jadinya sekarang ya aku nggak tahu gitu gimana cara berterima kasih. Makanya kayak ya sekarang aku berusaha untuk kayak berbuat baik juga gitu. Coba buka kacamata. Kenapa sih? Iya wajahku agak beda sih kalau misalnya buka kacamata. Aku ada WA channel. Coba cek di bio Instagramku ya. Deket sama Greg gak? Deket lah, deket, 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 lumayan deket lah. Feli ikut pelatnas nggak? Iya ikut. Dulu waktu pelatnas kapan ya? Pokoknya aku pernah ngasih tugas apa gitu ke anak-anak pelatnas itu ada dia. Jadi harusnya dia ikut pelatnas. Cuman ya mungkin prioritasnya beda ya. Kalau misalnya aku kan punya mimpi supaya bisa masuk IBO. Jadi kayak aku benar-benar try hard di pelatnas gitu. Tapi kalau misalnya Feli kan mungkin ya pengen kuliah di luar gitu-gitu aja. Jadi ya ya udah aku tidak memaksa semua orang itu bakal pelatnas dan sampai IBO gitu. Tapi kalau misalnya kamu punya kemauan sampai IBO ya gas aja gitu. Karena pelatnas bio juga berat gitu. Berdebu itu Pak channel WA-nya. Ya aku nggak tahu sih mau update apa kayak hmm, pemikiranku terlalu serius untuk diupdate di sana dan terlalu kayak berbau teknis gitu. Maksudnya aku mikirin kayak cara belajar. Maksudnya aku mikirinnya kayak lebih ke kondisi-kondisi klinis kedokteran gitu karena aku mau lomba dan bukan kalau misalnya aku lihat di channel-channel lain tuh kayak tips belajar, tips kehidupan.
Aku nggak punya patokan kehidupan. Aku itu cuman kayak ya udah hidup aja. Yang penting lakuin lakuin aja yang bisa dan jangan nyantai. Kayak pergunakan setiap waktumu itu buat apa ya? Buat sesuatu yang berguna. Jangan sampai ada satu detik pun yang kamu males-malesan. Jadi cuman kayak gitu aja. Jadi aku nggak tahu mau nge-share apa. Berarti MP basicnya nggak di matematika ya? Enggak, guys. Aku nggak punya basic. Udah dibilang aku itu bukan orang yang pinter. Jadi apapun yang aku raih sekarang itu karena kerja keras yang gila-gilaan. Gitu. Dulu aku belajar itu sampai sakit. Jadi apa ya? Meskipun otaknya pusing, meskipun sakit kepala, itu tetap aku buka laptop, aku tetap baca buku. Aku tetap masukin pengetahuan-pengetahuannya. Sampai di hari itu aku selesai targetnya. Jadi aku nggak istirahat sama sekali. Gitu. Jadi ya apa ya bukan 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 orang yang pintar kok kayak kok kalian lihat kayak Lutfi kayak Goh itu effortless banget sumpah mereka itu kayak ya udah langsung bisa gitu kalau aku nggak bisa kayak gitu aku bakal ngeden sampai ngeden banget baru nanti bisa dapat sesuatu gitu. Mata minus juga karena baca buku nggak mata minus nggak karena baca buku karena keturunan sih menurutku. Update a day in my life nggak lah. A day in my life aku ngapain. Aku nggak merasa a day in my life-nya anak-anak itu kayak betulan gitu. Kayak karena a day in my life anak kedokteran itu bangun, berangkat, kuliah, pulang, belajar. Bangun, berangkat, kuliah, pulang, belajar. Bangun, berangkat, kuliah, pulang, belajar. Kalau ada yang kayak nge-cafe atau nonton bioskop, ya itu paling seminggu sekali, sebulan sekali lah. Jadi kayak aku tidak ingin membuat konten hanya untuk ya maksudnya aku pengen buat konten yang realistis gitu loh. Share fun fact iya sih sebenarnya mau fun fact sih cuman aku juga nggak tahu kayak fun fact apa ya bingung ya nanti aku pikirin lah kira-kira apa. Nyesel nggak masuk kedokteran ya ada nyeselnya ada enggaknya kalau enggaknya ya karena aku masuk ke jurusan yang favorit dan ya cukup banyak orang-orang yang jago di sana tapi kalau misalnya nyesel ya nyesel karena eh, aku cintanya sama biologi gitu dan aku tidak menemukan pola pikir yang sama antara anak kedokteran dengan anak biologi gitu. Kalau dulu ketika OSN aku merasa kalau OSN itu benar-benar semua data disediakan, terus kamu tinggal mikir aja. Kalau di kedokteran itu enggak, datanya itu tidak disediakan dan kamu harus hafal gitu. Jadi ya itu kalau misalnya aku nggak seneng ngehafal gitu karena buat apa ngehafal. Jadi ya aku kurang suka sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi. Setiap bidang punya ciri khasnya masing-masing gitu. Kenapa nggak ambil biologi murni? Ya aku pengen keluar kalau ambil biologi murni. Ya. Kalau biologi nggak dihafalin, menurut aku biologi itu nggak seberapa menghafal ya, kecuali yang nama-nama Latin dan taksonomi. Kalau yang kayak biokimia, anatomi fisiologi hewan, menurut aku itu lebih ke gimana ya, kayak konsep gitu, bukan kehafalan. Jadi aku bisa ngerti, kalau misalnya kedokteran itu banyak istilah-istilahnya, banyak nama-nama orangnya. Ya, aku juga nggak suka tuh kayak ada nama orang yang diabadikan gitu. Jadi kayak menambah-nambah hafalan aja. Aku lebih seneng kalau misalnya nama suatu struktur itu beneran berkaitan dengan fungsinya atau berkaitan dengan ciri khasnya gitu. Nah itu yang bisa di logika. Kalau misalnya nama strukturnya itu tiba-tiba nama orang, misalnya Michael Purnama gitu. Ya Michael Purnama atas dasar apa gitu. Ya, itu kan susah juga. Jadi kayak aku kurang cocok gitu. Sedangkan kalau di biologi itu biasanya cuman oh ada enzim namanya ini, nanti bisa di breakdown. Misalnya namanya ini itu karena apa, kayak gitu.
Jadi agak berbeda cara ininya, gitulah. Apalagi ya? Aku bentar lagi cabut ya, mungkin 5 menitan mau tidur juga. eh Warna kesukaan, menarik sih. Aku punya banyak sih warna kesukaan. Jadi kalau misalnya buat baju, aku itu paling cocok pakai baju marun, merah marun. Ya, itu aku suka banget merah marun. Tapi kalau misalnya buat benda atau secara umum, mungkin ungu ya. Ungu itu aku suka. Ungu, hitam, putih gitu. Ungu ya terutama. Size baju, nggak tahu. Aku kurus sih, aku kurus banget. Mungkin ya M atau L. Tapi nge-gym enggak lah. Aku merasa kayak kekurusan aku itu udah jadi ciri khas aku. Jadi kalau misalnya mau olahraga pun aku bakal kalistenik sih. Tumblr Kuromi. Enggak lah, aku nggak suka karakter-karakter gitu, jangan. Jadi ungu apa ya? Aku suka ungu yang gelap gitu. Jadi kayak ungunya Black Panther gitu, bukan ungu Kuromi. Jadi agak agak beda ya. Bukan ungu Kuromi, tolong. Ya. Pemilihan bajunya gimana? Aku juga nggak tahu pemilihan baju di syuting gimana. Jadi tinggal milih aja sebenarnya. Ini lucu. Eh, Tim kapal mana? Ya, aku nggak ada tim kapal siapa-siapa sih. Kan punya kapal sendiri. Spill 3 hero favorit ML. Benedetta, Uranus, Grok mungkin. Aku suka Benedetta sih. Benedetta itu kayak hero-nya aku banget gitu. Mendukung diri sendiri. eh Ya aku nggak ada masalah sih sebenarnya sama kapal-kapal, cuman jangan terlalu ramai aja. Aku kayak tiap kali, tiap berapa detik ada yang mention gitu, aku kayak tolong. Berarti nggak salah jurusan. Menurutku semua orang yang di kedokteran akan merasakan seperti itu, karena kedokteran berat. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin emang takdirnya di kedokteran ya. Jadi bukan salah jurusan sih, cuman emang ya love with relationship lah sama kedokteran. Karena kadang suka, kadang nggak suka gitu. Kalau misalnya secara materi ya sebenarnya nggak ada masalah sama kedokteran. Cuman ya aku kurang suka cara kedokteran itu menyajikan soal-soalnya gitu, yang membutuhkan hafalan. Karena aku nggak suka menghafal. Menurutku pasien biologi itu benar-benar ngubah cara aku memandang dunia, kayak supaya nggak dihafal. Tapi ketika aku masuk kedokteran ternyata banyak banget yang dihafal, jadi kayak males. Aku nggak suka banget ngafal. Besok kuliah diceng-cengin empeli. Enggak lah, di kuliah nggak ada yang berani ngeceng-cengin kayak gitu. Gak bakal, gak bakal. MP kalau disuruh dokteran di univ luar mau nggak? Ya mau lah, mau lah. Aku sangat mendambakan kuliah FK di luar kalau misalnya bisa, menurutku. Ada niat exchange gak? Ya ada sih kayaknya. Ada. Aku pengen exchange. Dan aku sebenarnya juga seneng traveling sih, tapi aku seneng traveling dalam grup yang kecil, jadi cuma traveling 2 orang atau 3 orang gitu. Aku nggak seneng kayak kebanyakan yang aku ajak jalan gitu. Kalau misalnya kebanyakan ya mendingan sendiri menurutku karena ribet gitu. Ya, jadi ya mungkin seneng sih kalau traveling-traveling gitu. Oke, udahlah aku mau tidur lah ini. Udah 5 menit kan tadi. Ya udah. Bye bye guys, sampai jumpa Desember mungkin atau di final chapter. Ya semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga sekolah-sekolahnya lancar dan kerjaannya lancar. Bye 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 bye. Aku izin ya.